Selamat menonton, enjoy. A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Muhammad Putra Andika Dwitama sebagai moderator di kelompok ini, dan teman saya Renggi Karendra yang akan membacakan materi pada slide pertama dan kedua, Irfan Wahyudi pertama yang akan membacakan materi pada slide ketiga dan keempat, Muhammad Ikramatullah yang akan membacakan materi pada slide kelima dan keenam, Rahmat Riyadi Alam yang akan membacakan materi pada slide ketujuh dan ke-8, Esfarudin As-Sagaf yang akan membacakan materi pada slide 9 dan 10, Fadil Nur Makaraeng yang akan membacakan materi pada slide 11 dan 12, dan materi pada slide 13 akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk pembacaan materi, saya persilakan. Let's celebrate. Let's celebrate. Y'all made it fun. Let's dance to the music. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Seorang ahli manajemen risiko, Aswad Damodaran, serta Supranto dan Hakim memberikan 10 prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengelola manajemen risiko perusahaan. Yang pertama yaitu risiko ada di mana-mana. Yang kedua, risiko adalah ancaman dan peluang. Yang ketiga, we are ambivalent about risk and not always rational about the way we assess or deal with risk. Yang artinya, kita tidak selalu rasional tentang cara kita menilai atau menangani risiko. Yang keempat, tidak semua risiko diciptakan sama. Yang kelima, risiko bisa diukur. Yang keenam, good risk management assessment should lead the better decision. Artinya, manajemen atau penilaian risikonya baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil, dan risiko yang harus dieksploitasi. Yang kedelapan, the pay of the better risk management is higher value, yang artinya imbalan untuk manajemen risiko yang lebih baik adalah nilai yang lebih tinggi. 9. Risk management is part of everyone's jobs, yang artinya manajemen risiko adalah bagian dari setiap pekerjaan. Yang 10. Successful risk taking organization do not get there by accident. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko membantu perusahaan untuk menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Jika penaksiran risiko secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep risiko. Konsep risiko menurut Hazar adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Menurut Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Menurut Lozer adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan, tapi ternyata kejadian. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang klasifikasi risiko dan manajemen risiko hukum. Klasifikasi risiko dilihat dari tipenya. Risiko pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya risiko kecelakaan, kebakaran, dan kebanjiran. Risiko spekulatif adalah risiko di mana mengharapkan terjadinya keuntungan, tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Potensi keuntungan dan kerugian terdapat dalam risiko ini. Contohnya, dalam usaha bisnis, kita mengharapkan keuntungan, tetapi kadangkala juga mengalami kerugian. Contoh lainnya dalam jual beli saham.
Manajemen risiko hukum. Pengertian risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Manajemen risiko hukum diperlukan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak kelemahan negatif dari kelemahan aspek yuridis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, saya serahkan kepada pembaca materi berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul penerapan manajemen risiko hukum. Dalam penerapan manajemen risiko hukum, sebuah perusahaan perlu menerapkan yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Dalam proses manajemen risiko hukum terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan, yaitu yang pertama, identifikasi risiko hukum. Identifikasi risiko hukum dilaksanakan dengan cara menganalisis risiko secara berskala secara keseluruhan. Hal yang diidentifikasi meliputi seluruh produk, kegiatan bisnis yang ada pada bank, dan menganalisis sumber risiko dari aktivitas dari bank tersebut. Yang kedua, pengukuran risiko hukum. Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko hukum dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Yang dilakukan dalam pengukuran risiko hukum diantaranya dengan menganalisis indikator beberapa potensi kerugian akibat litigasi. Selain itu, indikator lainnya berupa perjanjian kontrak yang dibatalkan. Yang ketiga, pemantauan risiko hukum. Memantau atau monitoring salah satu komponen cukup penting. Pemantauan juga menjadi komponen yang paling mendasar dalam manajemen risiko. Yang keempat, pengendalian risiko hukum. Pengendalian risiko hukum adalah upaya penerapan pengendalian yang sesuai dengan mendapatkan keseimbangan dalam hal keamanan, kegunaan, dan pembiayaan dari suatu perusahaan. Demikian materi yang saya bacakan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen risiko perusahaan harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul. Risiko bisa datang dari internal maupun eksternal. Untuk melakukan identifikasi risiko sangat tidak mudah, karena selain harus melakukan identifikasi risiko pada masa sekarang, juga akan lebih baik jika melakukan identifikasi risiko untuk masa yang akan datang. Yang kedua itu pengukuran atau mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini risiko sudah dapat diidentifikasi dengan baik. Anda sudah bisa mengetahui ciri-ciri dan penyebab timbulnya risiko. Mengidentifikasi risiko merupakan salah satu tahapan penting karena tujuannya yaitu agar risiko yang dapat berada pada prioritas yang harus segera ditindak. Yang ketiga, pemantauan atau memutuskan satu alternatif. Setelah melakukan analisis terhadap banyak alternatif, langkah selanjutnya yaitu adalah memutuskan satu alternatif. Dibutuhkan pengambilan keputusan yang baik agar dapat memilih alternatif pemecahan masalah dengan tepat. Yang keempat itu pengendalian atau mengontrol alternatif yang dipilih. Agar alternatif yang dipilih berjalan dengan baik, maka harus dilakukan tindak pengontrolan. Dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Tahapan dalam manajemen risiko, yang pertama itu sadar akan risiko, kedua menilai, ketiga menangani, keempat itu monitoring. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yakni mengenai kerangka ERM atau
Entrepreneurship Risk Management, di mana kerangka ERM atau Entrepreneurship Risk Management dirancang untuk mendukung kedalaman dan keluasan kegiatan ERM dengan menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, mengandalkan, dan melaporkan risiko dengan signifikan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, dalam ERM terdapat analisis risiko, di mana analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakteristik, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Tahapan kegiatan analisis risiko antara lain meliputi identifikasi hazard, proyeksi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko. Selanjutnya ada sumber daya data dan teknologi, di mana sumber daya data dan teknologi adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti aset penting bisnis lainnya. Di mana sumber daya data dan teknologi merupakan sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi. Tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis. Aplikasi teknologi yang digunakan seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen lainnya. Nah, selanjutnya ada manajemen stakeholder, di mana manajemen stakeholder adalah proses intensif yang berkelanjutan melalui mekanisme komunikasi, dialog, kemitraan, dan kolaborasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Adapun di sini yang dinamakan stakeholder yakni semua unsur yang memberikan pengaruh dan dampak pada perusahaan baik dari masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, dalam kerangka Entrepreneurship Risk Management juga terdapat Corporate Governance, di mana Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Nah, tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen lini, di mana manajemen lini yaitu pembagian tingkatan manajemen mulai dari top, middle, dan low manajemen dalam suatu organisasi perusahaan dengan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya ada manajemen portofolio, di mana manajemen portofolio yakni cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Salah satu cara mengelola portofolio adalah dengan meminimalkan risiko. Founder Ellen May Institute mengatakan bahwa sebelum melakukan manajemen portofolio, sebaiknya Anda cek dulu profil investasi masing-masing. Yang terakhir ada transfer risiko, di mana transfer risiko adalah jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan jika terjadi kecelakaan perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi tersebut yang akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR merupakan bagian dari struktur organisasi atau bersifat struktural. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha perusahaan serta risiko yang melekat pada perusahaan. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap Satuan Kerja Operasional Risk Taking Unit dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Yang dimaksud dengan independen antara lain tercermin dari adanya 1. Pemisahan fungsi atau tugas antara satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja operasional, dan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satu kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya. Untuk perusahaan jasa keuangan, satuan kerja operasional atau risk taking unit diantaranya
adalah satuan kerja kredit, treasury, and pendanaan. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.